Little piggy. Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Lovecraft Country yang dirilis pada tahun 2020. Yuklah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke cerita filmnya. Film kali ini berlatar pada tahun 1950-an di Amerika Serikat, yang dimana pada saat itu kehidupan di sana sangatlah tidak adil bagi manusia golongan kulit hitam. Pasalnya tingkat rasisme di sana sangat tinggi, dan hal itu menyebabkan tatanan kehidupan masyarakat di sana tidak berjalan baik bagi sebagian orang. Meskipun terdapat sebuah kesepakatan dan peraturan yang tertera di atas kertas dalam rangka mendapatkan sebuah hak yang sama, tapi tetap saja pada kenyataannya para golongan kulit hitam harus menghadapi rasisme dan segregasi yang begitu menindas mereka. Dan salah satu korban rasisme itu adalah seorang wanita paruh-baya bernama Ruby Baptist. Ruby mendapatkan perlakuan yang tidak baik karena dirinya merupakan bangsa dari golongan kulit hitam. Sementara itu, Ruby menetap di kota yang didominasi oleh orang kulit putih. Ruby terlihat cukup kesulitan pada saat akan mencari pekerjaan. Dan tibalah di momen pada saat Ruby tiba di sebuah departemen store yang dulunya terkenal dengan legendanya yang anti kulit hitam. Marshall Fit, itulah nama departemen store itu. Di tempat itu, Ruby mendapati seorang wanita berkulit hitam yang tengah bekerja di toko tersebut. Ruby menyadari bahwa toko itu tidak akan mempekerjakan dua orang kulit hitam sekaligus. Oleh karena itu dirinya datang hanya untuk melihat-lihat barang yang ada di sana dan tidak berniat untuk melamar pekerjaan. Yang ternyata Ruby juga sudah mempunyai pekerjaan sampingan di sebuah kafe yang terletak di daerah golongan orang kulit hitam. Jadi bisa dipastikan lingkungan di sana cukup aman. Pada saat Ruby sedang bekerja menghibur para pengunjung dengan nyanyiannya, tiba-tiba terlihat seorang pria berkulit putih tampan terus memperhatikan Ruby. Setelah selesai bernyanyi, Ruby pun terduduk sendirian sambil memesan minuman. Tidak lama kemudian, pria itu datang menghampiri Ruby. Pria itu lantas memperkenalkan dirinya dengan nama William. Karena tidak mau basa-basi, Ruby pun lantas bertanya kepada William maksud dan tujuannya William datang menghampirinya. William pun memberikan jawaban bahwa dirinya tertarik dengan personalitinya Ruby dan tidak sama sekali memiliki niat buruk kepada Ruby. Akhirnya suasana menjadi sedikit mencair dengan percakapan yang terus mengalir di antara mereka berdua. Ruby pun tidak segan lagi menceritakan kisah hidupnya yang penuh dengan tantangan dan persaingan di tengah-tengah para golongan manusia kulit yang berkuasa. Intinya Ruby di sini berkeluh kesah kepada William karena dirinya terlahir sebagai manusia dari golongan kulit hitam yang harus berjuang keras demi melakukan hal-hal sederhana sekalipun. Tidak terasa malam semakin larut. Suasana kafe pun semakin sunyi dan akhirnya mereka memutuskan untuk menginap di tempatnya William. Karena Ruby dapat melihat perlakuan William yang baik dan sepertinya tertarik kepada Ruby tanpa melihat status golongan kulitnya Ruby. Di sana mereka melakukan adegan mantap-mantap 69 yang begitu panas. Tidak terasa sinar matahari pun sudah masuk menembus jendela kamarnya William, yang dimana hal itu menandakan bahwa hari sudah menjelang pagi. Ruby pun terbangun dari tidur dan mendapati kejadian yang luar biasa, di mana Ruby kini telah berubah menjadi sosok wanita berkulit putih. Ruby pun terlihat terus membolak-balikan tangannya hanya untuk memastikan bahwa dirinya tidak sedang bermimpi. Dan betapa mengejutkannya pada saat Ruby bercermin, dirinya mendapati sosok lain yang kini merubah penampakan fisiknya. Ruby pun terus melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti dirinya sendiri guna meyakinkan bahwa dirinya telah berubah menjadi wanita berkulit putih. Ruby yang masih syok dengan kondisinya sekarang, lantas memilih untuk keluar dari dalam kamarnya itu dan berjalan-jalan di tengah kota hanya menggunakan sebuah piyama tidur. Tapi hal menakjubkan pun terjadi kepada Ruby.
Di kesehariannya, biasanya Ruby mendapati sorotan mata-mata tajam dari golongan orang berkulit putih. Tapi hari itu dirinya tidak mendapati perlakuan tersebut. Dan yang lebih menakjubkan lagi, pada saat fisik Ruby berubah, dia mendapatkan perlakuan istimewa dari orang-orang. Singkat cerita, pada saat Ruby berjalan seperti orang linglung, dirinya tidak sengaja menabrak anak pria remaja berkulit hitam. Tapi anak remaja itulah yang mendapati perlakuan kasar dari pihak keamanan setempat. Padahal jelas-jelas Ruby yang bersalah karena sudah menabrak anak remaja itu. Bahkan sampai popcorn yang sedang dibawanya tumpah berserakan di jalan. Ruby pun terkejut dengan kejadian itu, karena dirinya mendapatkan perlakuan istimewa sampai diantarkan kembali menuju ke rumahnya. Setelah kejadian itu, Ruby pun terlihat masih belum sepenuhnya memahami mengenai kondisi tubuhnya yang berubah. Selama di perjalanan, Ruby terus memperhatikan bagian-bagian anggota tubuhnya. Dan sampai suatu ketika, ternyata anggota polisi itu sudah ditugaskan oleh William untuk mengantarkan Ruby menuju ke rumahnya. Karena William mengklaim Ruby sebagai istrinya yang mengidap gangguan sakit jiwa. Mengetahui hal itu, Ruby pun lantas bereaksi dan berusaha keras bisa melarikan diri dan keluar dari dalam mobil polisi. Tapi usahanya sia-sia karena Ruby mengalami kontraksi nyeri pada bagian tubuhnya termasuk tangannya. Hingga akhirnya Ruby pun bisa didapatkan oleh William yang langsung menggendongnya untuk dibawa masuk ke dalam rumahnya William. Di adegan ini, Ruby pun mengalami perubahan atau dalam bahasa ilmiahnya bermetamorfosis menjadi wanita tua. Di momen yang sama ini, William lantas melakukan aksinya untuk membantu proses berlangsungnya transformasi Ruby. Di adegan selanjutnya, kita bisa lihat bahwa jati diri Ruby telah kembali ke dalam bentuk semula, di mana dirinya sebagai wanita dari golongan berkulit hitam. Ruby yang masih lemas karena kejadian tadi pun terlihat masih tertidur di atas kasur. Sementara itu William datang menghampiri Ruby pada saat Ruby sudah mulai tersadar. William pun mulai menjelaskan mengenai metamorfosis yang terjadi kepada ulat menjadi kupu-kupu. Nah, proses yang sama pun bisa terjadi kepada manusia, yaitu bisa dilihat bagaimana William merubah Ruby menjadi wanita berkulit putih. Dan dia juga meminta kepada Ruby untuk tetap tenang. William pun memberitahukan kepada Ruby mengenai transformasinya itu yang hanya bersifat sementara waktu saja. Apabila Ruby rutin meminum ramuan khusus yang telah dibuat oleh William dari waktu ke waktu, maka transformasinya itu dapat dibalik sudah tidak berfungsi. William juga mengatakan bahwa ramuan itu tidaklah ilmiah, melainkan adalah sebuah ramuan ajaib. Dan di momen itu juga terdapat beberapa kupu-kupu yang terbang di atas tubuhnya Ruby yang sedang terbaring di atas kasur. Kemudian selanjutnya menampilkan cuplikan William pada beberapa tahun lalu, di mana William sedang bekerja untuk menerapkan metamorfosis pada manusia. Namun praktiknya ini mendapatkan respon yang kurang baik. William ditertawakan karena dianggap tidak praktis atau ilmiah bagi rekan-rekannya itu. Dan sampai suatu ketika, William pun bertemu dengan seorang pria yang memiliki rahasia alam semesta dan memberikannya sebuah ramuan ajaib itu. Ruby yang terus mendengarkan cerita William pun masih kesulitan untuk memahami semuanya. Terlebih Ruby masih tidak percaya dan terkejut mengetahui bahwa sihir itu nyata. Kemudian William pun memberikan sebuah ramuan ajaib dan sejumlah uang kepada Ruby sebelum dirinya pergi meninggalkan Ruby. Sambil berkata, lakukanlah apapun yang Ruby sukai. Dan akhirnya Ruby pun mencoba untuk mengkonsumsi ramuan itu sampai dirinya kembali berubah menjadi wanita cantik berkulit putih. Hari yang menyenangkan pun dimulai. Ruby kini menikmati kehidupannya yang baru dengan identitas wanita cantik berkulit putih menghiasi dirinya. Ruby pun mulai dengan melakukan kegiatan di luar rumah dan berjalan-jalan di taman tanpa harus mendapatkan sebuah tatapan tidak nyaman dari orang-orang di sekitarnya. Hal-hal kecil yang sederhana seperti membeli es krim adalah pengalaman yang berbeda dari sebelumnya. Karena kini Ruby sudah menjadi wanita cantik berkulit putih. Kini Ruby tidak lagi merasakan takut karena akan dihakimi sebagai wanita berkulit hitam. Ruby mendapati kebebasan untuk pertama kali dalam hidupnya.
Dan bisa kita lihat betapa bahagianya Ruby menikmati kehidupan barunya itu dengan identitas barunya juga. Kemudian pada malam hari, Ruby terlihat sedang berendam santai di rumahnya William. Tapi sepertinya wujud aslinya Ruby telah kembali. William pun bisa merasakan bahwa Ruby kini dalam suasana hati yang baik dan menganggap hari-harinya telah dilewati oleh Ruby berjalan dengan sangat baik. Tapi William penasaran mengenai uang yang diberikan untuk Ruby. Justru masih berada di tempatnya dan tidak dipergunakan sama sekali oleh Ruby. Ruby pun menjawab bahwa setelah dirinya berubah menjadi wanita berkulit putih, dia tidak lagi membutuhkan uang. Kemudian William juga berkata kepada Ruby bahwa jika saatnya tiba nanti, Ruby harus membantu William dan meyakinkannya kalau itu bukanlah suatu perkara yang bahaya. Sampai waktunya selesai, Ruby bebas untuk tetap tinggal atau datang ke rumahnya William kapan saja yang Ruby mau. Hari berikutnya, Ruby pun kembali mengubah dirinya dan namanya menjadi Hillary, yang dimana hal itu digunakan oleh Ruby untuk melamar pekerjaan di departemen store yang diceritakan di awal film. Ruby pun menjalani sesi wawancara dengan manajer umum yang bernama Paul. Paul terkagum kepada Hillary karena resume atau CV yang dibuat oleh Hillary sangatlah mengesankan, dengan background pendidikan atau personalitinya sebagai wanita pekerja keras dalam mencapai kesuksesan. Akhirnya Hillary pun mendapatkan pekerjaannya dengan jabatan sebagai asisten manajer. Percakapan yang panjang itu harus disudahi oleh Hillary dan menghentikan Paul yang terus mengoceh panjang lebar, karena Hillary sudah merasakan bahwa dirinya akan berubah kembali menjadi Ruby. Dengan cepat, Ruby berpamitan kepada Paul dan langsung tancap gas pergi keluar dari dalam ruangannya Paul. Untung saja Ruby bisa keluar tepat waktu dan kembali bertransformasi di dalam lift. Singkat cerita, beberapa minggu ini Hillary sudah mulai bekerja sebagai asisten manajer. Posisi yang sangat tinggi itu bahkan orang kulit hitam yang berkualitas pun tidak dapat memperolehnya. Paul pun terlihat bersikap manis kepada Hillary. Bisa terlihat ketika Paul menyambut kedatangannya Hillary dengan menciumi tangannya Hillary. Hillary pun menjadi terlena dengan situasi dan keadaan yang sekarang, sehingga dirinya tidak menyadari akan kualitas kemajuan kerjanya. Di hari itu, Hillary pergi menemui Tamara, yaitu si wanita kulit hitam yang bekerja di toko itu hanya untuk bertegur sapa dengannya, di mana dulunya Tamara merupakan pesaingnya yang mengalahkan posisinya untuk bisa masuk bekerja di toko tersebut. Tapi Ruby sama sekali tidak menyimpan dendam kepada Tamara. Justru sebaliknya, Hillary atau Ruby ini menyemangati Tamara agar senantiasa meningkatkan kualitas kerjanya, karena Tamara adalah orang yang berhasil lolos pada saat sesi kualifikasi pekerjaan. Setelah itu, Hillary terlihat sedang bersama rekan-rekan wanitanya di ruangan belakang toko. Mereka di sana mencoba sejumlah pakaian dan menari bersama. Hillary begitu akrab dengan para wanita berkulit putih itu, dan betapa dikaguminya Hillary oleh mereka pada saat itu. Di hari selanjutnya, Hillary terlihat marah kepada Tamara karena Tamara melakukan kesalahan dan menegurnya secara berlebihan. Pasalnya Hillary ingin Tamara menjadi aset yang berharga untuk toko itu karena Tamara merupakan dari golongan kulit hitam, yang artinya jarang sekali orang golongan berkulit hitam bisa mendapatkan pekerjaan. Karena amarahnya yang tidak bisa dikontrol inilah, tanpa sadar Hillary sudah rasis kepada Tamara dengan mengatakan bahwa orang kulit putih bisa bekerja lebih baik darinya. Paul yang mendengarkan Hillary marah-marah pun mencoba untuk menghampirinya. Seketika Hillary berubah menjadi baik dan berkata bahwa dirinya baru saja menawarkan untuk mengajak Tamara nongkrong di kafe. Di hari yang sama setelah selesai bekerja, Hillary, Tamara, Paul dan ketiga orang teman wanita berkulit putih pergi ke kafe tempat di mana Ruby bekerja dulu. Hillary pun mulai merasakan bahwa dirinya kini sudah kehilangan originalitasnya sebagai orang berkulit hitam. Pasalnya Ruby di dalam jiwa sudah tidak ada lagi. Pikiran itu terlintas menyadarkan Hillary karena teman-teman wanita berkulit putihnya itu adalah orang-orang baik yang tidak rasis dan menghargai keberadaan dan budayanya orang kulit hitam. Kemudian setelah itu, di saat tidak ada siapapun yang melihatnya, Hillary pergi ke tempat sepi dan mengeluarkan botol yang berisi air ramuan. Di momen itu juga, Hillary mulai memecahkan botol tersebut dengan menggunakan tangannya sendiri.
Hal itu membuatnya kembali berubah menjadi sosok Ruby, wanita si kulit hitam. Dan Ruby pun merasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Setelah itu, Ruby melihat kenyataan yang menyakitkan, di mana Ruby tidak sengaja melihat Tamara sedang dilecehkan oleh William. Dirinya merasa bersalah kepada Tamara dan begitu marah kepada William. Singkat cerita, di momen selanjutnya, Ruby terlihat tengah terbaring di sofa miliknya William dengan kondisi tubuh yang berlumuran darah karena efek dari Ruby sering bertransformasi. Tidak lama datanglah seorang wanita cantik bernama Christina. Christina muncul dari bawah basement. Kedatangannya Christina tidak membuat Ruby terheran-heran karena dirinya menganggap bahwa Christina adalah asistennya William. Di momen itu, mereka berbincang dari hati ke hati. Dan Christina pun berkata bahwa maksud William memberikan ramuan itu bukanlah untuk mengubah kulitnya Ruby menjadi putih, tetapi agar Ruby bisa melakukan semua yang ingin dilakukan sebagai orang wanita yang berkulit hitam. Keesokan harinya, Ruby berubah lagi menjadi sosok Hillary. Dirinya pergi ke kantor untuk mengajukan pengunduran diri. Tapi sebelum mengundurkan diri, Hillary mencoba untuk memberikan kenang-kenangan kepada Paul, yaitu dengan cara menggodai Paul sehingga membuat Paul terangsang. Hillary terus memainkan adrenalinnya Paul. Sampai waktunya tiba, Hillary menyerang dan menyiksa Paul cukup sadis. Setelah kejadian itu, Hillary kembali pulang ke rumahnya William dan mendapati William yang baru saja keluar dari basement. Tapi tiba-tiba, William bertransformasi menjadi Christina tepat di hadapannya Ruby. Ruby pun terkejut pada saat menyaksikan William menjadi Christina. Dan tidak lama dari itu, Christina membawa pergi Ruby ke ruang bawah tanah, di mana ternyata di sana sudah terdapat William dan Hillary yang asli tengah terbujur kaku di atas tempat tidur. Christina mulai menceritakan mengenai kejadian semua ini, yaitu Christina yang merupakan seorang ilmuwan yang bekerja dengan sekelompok pria, di mana rekan-rekan prianya itu tidak pernah mempercayai dan menghargai karya-karya dari Christina karena permasalahan gender mereka. Sehingga Christina mengubah dirinya menjadi William dengan menggunakan darah yang dari William dan Hillary yang sudah diracik oleh Christina. Kemudian Christina bisa mencapai titik puncak kesuksesannya yang luar biasa. Ruby pun yang mendengarkan cerita Christina terkejut dan menyadari bahwa Christina telah kehilangan jati dirinya karena sihir. Kemudian Ruby pun pergi dari rumahnya Christina sambil berucap bahwa Ruby tidak akan meminum kembali ramuan yang diracik oleh Christina dan akan menjalani hidupnya sendiri sebagai Ruby yang penuh dengan rasa syukur tinggi. Kini Ruby mulai menjalani kehidupannya seperti sedia kala dan kembali bernyanyi menghibur para pengunjung di kafe. Dari kejadian itu, Ruby belajar untuk menerima kenyataan bahwa dirinya dilahirkan sebagai wanita berkulit hitam. Tidak peduli bagaimana dia diperlakukan, karena yang terpenting adalah dia tidak kehilangan integritas dan harga dirinya sebagai Ruby, si wanita berkulit hitam. Dan akhirnya, film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Ya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur dan bisa mengambil hikmahnya dari film ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy.